Kepada seluruh pihak kepolisian untuk menahan diri. Dari waktu ke waktu sejak prasejarah hingga kini, peristiwa benturan sosial tak pernah berubah. Hoax, fitnah, sarkasme, persekusi dan perang. Apakah dilandasi kekuasaan politik, kesamaan ideologis, semangat kolonialisme, tafsir jihad, dorongan rasisme, atau gabungan dari itu semua? Ketemu lagi dengan saya, Gagan Prawira, dakwah digital dengan tema politik versus agama, dalam episode kekuasaan politik. Assalamualaikum. Jamaah dakwah digital yang dimuliakan Allah, ketika kolonialisme Belanda di Nusantara Indonesia berkuasa, sesuai semangat anti-inkuisisi gereja, pemerintahan Hindia Belanda, coba memisahkan urusan gereja dengan negara. Nyatanya misionaris Kristen menjadi sedemikian aktif kemudian mengarah menjadi gesekan Islam Kristen. Di saat yang sama, Islam menjadi inspirasi pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perlawanan kemerdekaan Indonesia berulang kali meledak. Perang Padri, Perang Aceh, Geger Cilegon, Perang Diponegoro dan seterusnya. Menandakan agama bisa berubah menjadi inspirasi kemerdekaan, benturan sosial politik, atau perlawanan atas kekuasaan. Di saat yang sama, gairah berunding, mampu menjadi perekat meluhurkan derajat manusia untuk menciptakan kedamaian. Bahkan agama berhubungan erat dengan filsafat dan sains, seperti diperlihatkan ketika kekhalifahan Islam abad pertengahan menjadi negara adikuasa. Demi kekuasaan politik, agama juga seperti diperlihatkan Christian Snoekhurgronje, profesor urusan pribumi pemerintahan Hindia Belanda yang fasih berbahasa Arab. Bahkan disebut pakar Islam oleh publik Belanda dengan sebutan Mufti Abdul Ghaffar. Bangsa Indonesia mengenalnya sebagai mata-mata Belanda yang rela demi kekuasaan melakukan kepura-puraan menjadi Muslim. Ia menikahi bangsawan Ciamis, kemudian viral diberitakan koran Surabaya sehingga Menteri Urusan Jajahan Hindia Belanda mempertanyakan pernikahannya itu. Tentu saja Christian membantah telah menikah, dan menyebut sedang melakukan penelitian ilmiah akad nikah Muslim. Tetapi penelitian ilmiah itu telah melahirkan 4 orang anak. Bahkan pernikahan keduanya dengan anak penghulu besar Bandung, dikenal dengan Penghulu Apo, atau Kalipah Apo, yang kini nama sebuah jalan di Bandung, melahirkan anak bernama Komisaris Besar Polisi Raden Yusuf, menantu Bupati Bandung Wiranata Kusuma. Konon, jejak DNA Snoek di Kesultanan Cirebon masih bisa dilacak. Amazing! Penggunaan agama dalam kekuasaan politik. Sedemikian laku keras. Zaman barbar dan modern kini tak jauh berbeda, hanya dimensi yang berubah. Misalnya, dalam Pilpres 2014 dan 2019 silam, buzzer yang urat malunya sudah putus itu, tak segan-segan menggunakan agama sebagai alat menjatuhkan lawan, dikenal dengan radikal versus Pancasilais, dan membangunkan macan tidur. FPI dan HTI pada sisi pesakitan, tentu mereka para pendukung Prabowo Hatta, dan berlanjut, pendukung keras Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Padahal pasangan ini menggunakan koalisi merah putih. Sedangkan simbol Pancasilais berada pada kubu Jokowi JK, dengan simbol Persatuan Indonesia. Kemudian setelah Jokowi JK terpilih dan dilantik menjadi presiden dan wapres, eskalasi penggunaan agama, tentu saja umat Islam seluruhnya yang dirugikan, makin menjadi-jadi. Puncaknya tahun 2016 ketika Gubernur DKI Ahok Basuki Purnama, yang harus diakui, mulutnya dikenal kotor itu, dituduh melakukan penistaan agama. Jutaan umat Islam berkumpul di Monas. Yang menarik frasa agama dalam konteks Pilpres 2014, FPI dan HTI berada pada kubu kontra pemerintah yang pandangan teologinya terpaut jauh berbeda, malah disandingkan. Keduanya oleh buzzer kacangan di framing intoleran, radikal dan pro-ISIS. Akidah FPI dan HTI dikatakan berbeda, sebab FPI merupakan jelmaan praktek ibadah yang serupa dengan Nahdien, sholawatan, ziarah kubur, tahlilan, dan sangat menghormati habaib. Sementara HTI berbanding terbalik, dakwah khilafah Islamiyah, tak mengenal ziarah kubur, tak ada tradisi sholawatan dan tahlilan, juga tidak terdoktrin harus taklid terhadap habaib yang serupa dengan pemahaman Wahabi Salafi. Di sisi pro Jokowi JK pada Pilpres 2014 dan berlanjut menjadi buzzer pro pemerintah, dianggap mewakili toleransi,
kemajemukan, membangun semangat gotong royong. Di luar itu dituduh mewakili gerbong liberal, sekuler dan antek PKI. Taktik kuno politik belah bambu yang tak rasional seperti ini masih terjadi hingga ketika Jokowi mencalonkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada pesta politik 2024. Buzzer binaan pemerintahan Jokowi berbalik arah menjatuhkan Jokowi, Prabowo dan Gibran selaku capres-cawapres. Penggunaan buzzer dalam perhelatan politik pada level apapun, seharusnya dijauhi oleh para kandidat, terlebih oleh pemerintah yang berkuasa, entah itu melalui proksi politiknya, apalagi hubungan langsung. Sebab buzzer tak peduli dengan masa depan kerukunan hidup masyarakat dan hanya fokus pada transaksi rupiah. Sedangkan pendukung politik, lebih pada kesamaan ideologi atau tujuan hidup bernegara, kendati keduanya ujung-ujungnya duit. Karena itu perlu dilakukan reformasi pemilu agar ongkos politik semakin dikurangi, bahkan ditiadakan. Impose the bill. Tema politik versus agama bagian ke-1 telah usai. Kita ketemu dalam tema sejarah pencaplokan tanah Palestina oleh Israel. Saya Gagan Prawira, Dakwah Digital. Assalamualaikum. See you soon.